Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Yudi, Spesialis Dakwah dan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di majlis ilmu, majlis yang disebutkan dalam hadis Nabi, Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Sungguh malaikat-malaikat itu mengepakkan sayap-sayapnya untuk mereka yang hadir dalam majlis-majlis ilmu. Jadi di sekeliling kita ini Bapak Ibu sekalian hadir juga para malaikat-malaikat. Rasulullah membetul Bapak Ibu. Rasulullah membetul hadir malaikat. Untuk pending-pending apa ya? Nah, bentuk kita dihadiri malaikat adalah panjenengan hadir di sini, insya Allah hati tenang ya. Hadir di sini, hati kita dalam kondisi tenang. Bukti bahwasanya malaikat menangi kita. Konten sering Bapak Ibu sudah begitu terus. Dia setasnya kan betul ya. Panjenengan memiliki insya Allah tenang hati. Dan ternyata malaikat-malaikat hadir di sekitar memberikan naungan dan memberikan rahmat dari Allah bagi kita. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, tema kita sore hari ini adalah menjemput pertolongan Allah. Menjemput pertolongan Allah. Semua dari kita pasti ingin ditolong oleh Allah. Kita punya masalah, ingin ditolong. Kita punya hutang, ingin dilunasi. Kita punya anak bandel, ingin nurut. Setiap kita pasti punya masalah yang ingin Allah selesaikan dan Allah bantu. Nah, anjuran kalau lagi ada sebelum ada masalah. Sebelum ada masalah nih. Jadi setiap kita punya masalah Bapak. Tapi yang menjadi pembelajaran bagi kita adalah bahwa setiap kali Allah berikan masalah, kesulitan, Allah juga memberikan kemudahan dan jalan keluar. Sering ayat kita baca di surat Al-Nasr, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka bersama kesulitan ada kemudahan. Dan Allah mengulang, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Beberapa orang itu keliru dalam menerjemahkan ayat ini Bapak Ibu. Kelirunya bagaimana? Saya sering lihat di stiker-stiker mobil itu, maka tentang bapak itu dihantar sendiri dulu. Menerjemahkan ayat ini. Nah, sendiri itu setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Kalimatnya bukan setelah. Yang benar apa itu? Yang benar apa? Bersama, bersama kesulitan ada kemudahan. Bila Allah menyebutkan ma'a, ma'a maknanya bersama, bukan sesudah. Jadi bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau Allah mengatakan bersama, tidak butuh waktu yang lama. Tidak butuh waktu yang lama. Allah kasih solusi, Allah kasih kemudahan, Allah kasih jalan keluar. Tidak butuh waktu lama. Karena kalimatnya bersama.
Tapi kalau kalimatnya ba'da, sesudah, nah bisa jadi prosesnya mungkin lama. Ternyata Allah mengatakan dengan kalimat fa'inna ma'al usri yusra, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Nah pertanyaannya, gimana caranya untuk kita mengundang kemudahan itu? Gimana caranya supaya kita mengundang pertolongan Allah hadir dalam kehidupan kita? Bapak Ibu hadirin, saya akan mengawali dengan dua kisah. Ya, saya akan mengawali dengan dua kisah. Kisah yang pertama adalah kisahnya seorang nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Nabi ini usianya sudah senja, Bapak Ibu. Ya, sudah tua Nabi ini. Rambutnya sudah penuh dengan uban. Ya. Bapak-bapak ini rambutnya sudah menghitam, memutih atau gimana ya? Sudah keluar dari dunia hitam. Sudah keluar dari dunia hitam. Ya? Nah, jadi Nabi ini sudah tua, rambut sudah memutih semuanya, tulang-tulang sudah lemah, ditambah istrinya mandul. Ya? Tapi pengen punya anak, ya. Kita kondisi seperti ini mungkin nggak punya anak, Bapak ya? Mungkin nggak bisa punya anak. Perhitungan manusia, selama bersopo, ya, bersekolah, ya. Terus istri itu mandul. Logika perhitungan manusia mungkin apa betul Bapak Ibu? Perhitungan manusia mengatakan nggak mungkin. Nggak mungkin. Perhitungan manusia mengatakan nggak mungkin. Tapi ternyata Bapak Ibu, Allah itu nggak ada yang kemudian tidak mustahil di sisi ini. Semua di sisi Allah itu dimungkin dan bisa terjadi karena Allah punya kalimat kun fayakun. Allah punya kalimat kun fayakun, jadi maka menjadilah. Maka sekali kita baca ayat ini. Inna qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah kalau menetapkan sesuatu, Allah kalau sudah berkehendak, jadi. Meskipun perhitungan manusia, apa mungkin, orang mungkin, tapi di sisi Allah mungkin. Karena Allah punya kalimat itu, kun fayakun. Dan ternyata Allah ketika sudah berkehendak kepada Nabi ini, Allah kasih keturunan. Allah berikan seorang anak yang soleh yang ternyata dewasanya juga menjadi seorang nabi, dan anak ini namanya Yahya. Bukan yang juga menjadi seorang nabi, Nabi Yahya. Pertanyaannya, nabi siapa yang disebutkan tadi? Nabi siapa yang dimaksud tadi? Yang sudah tua, istri mandul, dan dia punya anak, Allah kasih nama anaknya Yahya. Nah, Nabi yang kita maksudkan ini Nabi siapa? Nabi siapa? Ibrahim sama Sarah. Belum kepala. Belum tepat, bukan Nabi Ibrahim yang kita maksud. Nabi siapa Ibu? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria di usianya yang sudah senja itu selalu berdoa, minta kepada Allah. Bahkan diabadikan dalam surat Maryam ayat yang kedua. Ya. Jadi Nabi Zakaria dalam doanya mengatakan begini,
إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Ya Allah, tulang-tulangku sudah melemah, rambutku sudah memutih, istriku mandul ya Allah, tapi aku selalu minta kepadamu, ada keajaiban, minta kepadamu pertolongan supaya Engkau turunkan atau berikan anak keturunan kepada kami. Dan Allah kabulkan kepada-Mu. Inna nubashshiruka bi-ghulamin ismuhu Yahya. Kami berikan kepada Wahai Zakaria seorang keturunan yang bernama Yahya. Ini nama Yahya ini langsung Allah yang ngasih, bukan bapaknya, tapi Allah yang ngasih nama Yahya. Nah, jadi kisah yang pertama ini ajaib. Ajaib. Logika manusia mengatakan, mungkin masa sederhana kondisinya kayak mana, yang mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Karena selain punya kalimat kun fayakun, Allah juga punya kalimat huwa alayya hayyin. Coba diulang apa kalimatnya? Huwa alayya hayyin. Nah, coba jangan baca bersama-sama apa tadi? Huwa alayya hayyin. Huwa alayya hayyin. Huwa alayya hayyin. Coba diulang apa Ibu? Apa artinya? Yang demikian itu mudah bagiku. Ini kecil malah. Sekarang mau bilang kecil kalau mau jalur keturunan seadanya. Nah itu bagi Allah mungkin. Bagi Allah mudah. Gak ada yang sulit bagi Allah. Gak ada yang mustahil di sisi Allah. Semuanya bisa terjadi. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi Zakaria dapat pertolongan yang Masya Allah ini? Kenapa Nabi Zakaria sampai dapat keajaiban yang seperti ini? Ya? Tapi sebelum kita jawab, saya sebutkan kisah yang kedua. Saya sebutkan kisah yang kedua dulu. Ya? Kisah yang kedua Bapak Ibu hampir sama kisahnya dengan Nabi Zakaria, yang juga disebutkan dalam surat Maryam. Ya. Kisah yang kedua dialami oleh seorang perempuan yang bernama Maryam. Dan kita tahu ceritanya apa yang dulu. Maryam dia nggak punya suami. Maryam tidak ada satupun laki-laki yang menyentuh dirinya. Tapi Maryam bisa punya. Coba kita mikir, logika perhitungan manusia, seorang perempuan tanpa pasangan, tanpa suami, terus kemudian tidak ada yang pernah menyentuh dirinya, ya, mungkin nggak bisa punya anak. Mungkin. Kalau dari tabung kan dia ceritanya gitu. Tabung kan ada spermanya, ya, ada si unsur laki-lakinya, meskipun ada berbagai macam cara, ya. Tapi sendiri nggak ada unsur laki-lakinya. Kalau perhitungan kita mengatakan, ya, nggak mungkin, mustahil, ya. Bahkan Maryam sampai diberikan satu bentuk fitnah kepada beliau dengan wanita berzina ketika itu. Maryam sampai dituduh berzina karena punya anak tapi tanpa bapak, suami, pasangan. Dan itulah kuasa Allah Bapak Ibu. Allah kalau sudah berkuasa dan berkehendak, berbayar.
Maka dalam surat Maryam, kalau kita dapati ayat 35 dan 36, akan menjadi jawaban dari dua kisah ini tadi. Kisahnya Nabi Zakaria yang punya anak dalam kondisi yang tidak mungkin dalam perhitungan kita. Kisahnya Maryam yang juga punya anak yang logika perhitungan kita juga tidak mungkin. Tapi sekali lagi Allah punya kalimat bila qada amran fa innama yaqulu lahu maka menjadi. Pertanyaannya, untuk memandang kun fayakunnya Allah itu bagaimana? Gimana kita memandang pertolongan Allah? Gimana kita meraih keajaiban seperti yang dialami oleh Nabi Zakaria dan Maryam? Maka jawabannya Bapak Ibu akan kita dapatkan dalam surat Maryam ayat 36. Allah berfirman, wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budun hadza siratun mustaqim. Sungguh Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'budun, sembahlah Dia, beribadahlah kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Hadza siratul mustaqim. Jadi jawabannya, untuk meraih keajaiban Allah, meraih pertolongannya, mengundang kun fayakunnya Allah dalam kehidupan kita, jawabannya fa'budun. Apa artinya Bapak Ibu? Sembahlah Allah, beribadahlah kepadanya. Jadi ibadah menjadi jawaban. Ibadah yang kita lakukan, itulah cara kita mengundang pertolongan Allah. Makanya anjurnya setiap kali sholat ada ayat yang kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Allah ya Allah kami mohon pertolongan. Coba kita dengarkan cermati ayat ini. Ada kata na'budu, kami beribadah. Ada kata nasta'in, kami mohon pertolongan. Jadi ibadah dan ada kata pertolongan. Jadi kalau kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu, baru kata nasta'in. Ibadah dulu, baru Allah kasih pertolongan. Makanya kan begitu. Ayatnya bukan nasta'in dulu, baru na'budu. Nah, jadi kalau nasta'in dulu, kita tolong dulu, terus ketika Allah sudah ngabuli, Allah sudah kasih pertolongan, baru ibadah. Tapi untuk meraih pertolongan Allah, na'budu dulu. Ibadah dulu. Ibadah dulu boleh. Ibadahnya dengan apa? Nah, pertanyaannya, ibadahnya yang bagaimana? Ibadah yang apa yang harus kita lakukan? Segala bentuk ibadah utamanya adalah sholat. Segala bentuk ibadah bisa menjadi sarana kita mohon pertolongan Allah. Tapi yang utama adalah sholat. Sholat menjadi ibadah yang utama.
Makanya akan kita dapatkan ayat yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah, minta pertolongannya dengan sabar dan sholat. Kenapa harus sholat? Kenapa ibadah yang harus kita utamakan adalah sholat untuk kita minta pertolongan? Karena baik sekali, saat kita sholat, seakan-akan kita berdialog dengan Allah. Kita saja yang tidak merasa. Sesungguhnya ketika kita baca Al-Fatihah, di situ ada dialog antara kita dengan Allah Taala. Disebutkan dalam hadis qudsi, dalam hadis yang sahih. Ketika kita membaca salat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Allah bilang, hambaku telah memujiku. Hambaku telah memujiku. Ketika kita bilang dan membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Allah bilang kepada kita wa li'abdi ma sa'alah, bagi hambaku apa yang dia minta. Seakan-akan Allah bilang begitu kepada kita. Dan saya sudah paling aku. Segala permintaan kita Allah kasih. Beri dan saya. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi kenapa harus sholat? Karena sholat memicu kita dekat dengan Allah. Hanya ibadah sholat jalan yang sangat dekat antara kita dengan Allah. Makanya dalam Islam ini katakan ada yang buruk. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'aksiru du'a. Jarak yang dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Jadi jarak yang dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud. Jadi pas kita sujud itulah jarak yang sangat dekat antara kita dengan Allah. Makanya Nabi mengatakan faksiru doa, perbanyak doa ketika sujud. Di panjenengan mau minta apa saja sampaikan dalam sujud, ya. Tapi pakai bahasa Arab. Bukan Arab yang di bahasa Jawa. Batal seorang presiden, ya. Nah, yang di bahasa Arab, ya. Nah, bukan sakit mungkin ulah akad, ulah akad dalam bahasa Arab, ya. Nah, bukan ketemu kalau di batin real, nih, yang sujud pengen ngerokok di batin sepak. Bukan dilapatkan di batin, ya. Bukan sampai dilapatkan, ya. Karena lapat sholat kan khusus, oke. Lepas dengan doa pas sujud pas sholat dengan bahasa Jawa, ya. Jadi minimal di batin real, yang bukan saja mengarahkan, ya. Nah, nanti setelah sholat, semuanya sederhana, ya. Dilapatkan sensasi di beberapa apa, ya. Jadi bapak sekalian, sujud jarak yang sangat dekat dengan Allah. Kenapa sholat? Untuk ibadah kita mohon pertolongan. Bagaimana ini? Ya. Lebih-lebih sholat tahajud. Masya Allah itu kan.
Itulah jarak yang juga sangat dekat antara seorang hamba dengan Allah. Seperti kemarin yang terakhir dalam hadis qudsi dikatakan Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Dan Allah mengatakan, mana hambaku yang di sepertiga malam ini minta kepadaku, aku kasih. Mana hambaku yang ingin ampunan, aku kasih ampunan. Mana hambaku yang ingin hajat yang dikabulkan, aku kabulkan. Dan itu waktu yang paling afdal untuk kita memohon kepada Allah ketika pas sholat tahajud. Karena nanti saya ngatakan tahajud itu apa berarti? Tahajud itu artinya tahu-tahu terwujud. Ngerti-ngerti itu kok bisa ngerti-ngerti terus kesambung. Ternyata itu tahajud itu tahu-tahu terwujud. Jadi kalau sekali dalam hati Allah, itulah sholat. Sarana memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir. Nah, kembali ke kisah Nabi Zakaria tadi Bapak Ibu. Kalau Nabi Zakaria doa kepada Allah, ya Allah kasih aku keturunan ya Allah. Dan doanya Nabi Zakaria ini pun juga tersampaikan dalam kondisi beliau sholat. Nabi Zakaria minta dikasih keturunan, beliau sampaikan dalam kondisi beliau sholat. Nah, tentu sholatnya Nabi Zakaria kalian sholat ini beda, beda sholat ini. Nabi Musa zamannya Samono itu berangkat sholat, tapi beda sholat kalian ini. Nabi Ibrahim berangkat sholat zaman itu, tapi beda, ya. Jadi Nabi Zakaria minta Allah keturunan ketika pas sholat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita mendapat pertolongan Allah kalau kita menjaga sholat. Menjaga sholatnya dijaga. Mulai dari tepat waktunya, kemudian khusyuknya, kalau bisa berjamaah, ya. Kalau sholat asar dengan khusyuk sama batal apa itu? Apa mikir-mikir apa kalau? Kalau pengajian ini kan yang tidak sopan ya. Kalau baru pengajian kok hanya intinya itu. Jadi dengan khusyuk, dengan tepat waktu, itulah sholat yang menjadi sarana kita mohon pertolongan Allah dan Allah kasih keajaiban buat kita. Allah kasih keajaiban buat kita seperti halnya Nabi Zakaria dan Maryam. Ajaib. Panjenengan punya hajat apa? Panjenengan itu mungkin aku pengen berumah apa Ustaz? Meskipun ya kita mungkin, kajinya isi pengen berumah apa? Mungkin atau tidak Bapak Ibu? Mungkin. Allah bilang dari kun fayakun, ya kan? Wah, aku pengen anak lo jadi dokter, kalau tak judi, wah, dari anak dokter, tapi saya semua melangkis dulu, mungkin punya sidik, iya, mungkin nggak? Mungkin. Semuanya bisa terjadi atas izin Allah. Allah punya kun fayakun. Allah punya kalimat tadi huwa alayya. Apa tadi Pak? Saya berarti. Huwa alayya hayyin. Huwa alayya hayyin. Yang demikian itu mudah kecil. Baik, itu yang pertama tadi. Cara kita mengundang pertolongan Allah dengan sholat. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dihadiri Allah, yang kedua,
Yang kedua adalah cara kita mengundang pertolongan Allah itu dengan istighfar kita. Dengan istighfar kita, ya, dengan permohonan ampunan kita kepada Allah atas dosa-dosa kita. Ada satu kisah menarik. Ketika itu di zaman Imam Hasan al-Basri. Ada 3 orang yang curhat kepada Imam Hasan al-Basri. Orang pertama curhat, wahai Imam, aku pengen curhat. Tapi pun, Imam, aku seandainya dibeli, istilah dibeli. Siapa kerja itu supaya ini repot lagi, maka butuh kemakan, butuh bermakan. Apa jawaban yang Hasan al-Basri? Istighfar, istighfar. Kemudian datang orang kedua, curhat juga. Wahai Imam, aku yang pengen curhatkan dengan kata apa Pak? Aku ini menjadi bujur sekitar 5 tahun tapi dari tidak ada keturunan. Pripun ini? Imam Hasan al-Basri menjawab, Istighfar, perbanyak istighfar. Datang orang yang ketiga pada itu, curhat juga. Wahai Imam, aku yang pengen curhat. Aku berusaha mengupas segala ini, berita-berita. Tapi pada siang ini, wahai Imam, berkata mudah. Apa yang itu kering, pintar ini. Imam Hasan al-Basri jawabannya apa tadi? Apa jawabannya? Istighfarlah, perbanyak istighfar. Mendengar tiga masalah yang berbeda dengan satu jawaban, murid-murid di sekeliling Imam Hasan al-Basri bertanya-tanya. Mungkin awal diri di telepon, apa iya? Masa istighfar kan sama ampuni kabeh. Oh iya mungkin. Panjenengan kita yakin apa benar? Dengan istighfar semua masalah selesai. Yakin apa benar? Jadi yakin kan perbuatan. Nah, murid-murid sekalian Imam Hasan al-Basri pun juga merasa yakin sebelumnya bagaimana. Kenapa mungkin wahai Imam mengistighfar masalah kafir rampung? Kemudian apa jawaban Imam Hasan al-Basri? Beliau menjawab pertanyaan murid-muridnya tadi, apa mungkin wahai Imam dengan istighfar semua masalah selesai? Dia membaca surat Nur ayat 10 sampai 12. Surat Nur ayat 10 sampai 12. Allah berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dan beristighfarlah kalian, mohon ampunan kepada Allah, sungguh Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, Allah turunkan air hujan dari langit. Tadi ada yang curhat, Imam, bahwa gerakan sawah berhektar-hektar, tapi kafir itu boten apa? Orang murid tanaman ikan duran ini, keren sampai itu boten terhujan. Nah, apa yang kasih? Yursilis sama alaikum midrara, jadi jawaban.
untuk orang yang ketiga nanti. Ya. Allah kasih jawaban, Allah menurunkan air hujan dari langit. Masalah orang ketiga selesai. Ya. Wa yumdidukum bi amwal, Allah perbanyak harta. Ya. Ini laut yang sering ngomongin tadi juga. Jembatan bibit gitu. Nomor pertama di tunggal. Tuhan bukan gajah atau bibit. Allah jawab dengan istighfar, yumdidukum min amwal. Allah kasih harta. Allah membantu harta. Allah kasih jalan rezeki. Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Selesai masalah yang pertama. Nah, masalah orang yang kedua tadi bahwa belum punya keturunan. Allah jawab dengan istighfar, yumdidukum bi amwali wa banin. Allah kasih keturunan. Kalau memang belum punya keturunan, jadi istighfar. 3 masalah semuanya selesai dengan istighfar, dengan permohonan ampunan kita kepada Allah. Jadi istighfar itu dahsyat. Istighfar itu dahsyat. Anda dengar pernyataan cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus pernah masuk ke dalam perut ikan. Nabi Yunus pernah hidup beberapa hari di dalam perut ikan, dalam kondisi hidup. Nah, bedanya panjenengan kan Nabi Yunus. Nabi Yunus pernah masuk dalam perut ikan. Nah, panjenengan ikan yang masuk ke dalam perut. Kenapa ya? Nabi Yunus pun tahu bukan jeruk tangina ikan paus itu. Rasa kita jeruk ikan paus itu pun rasa beda Nabi Yunus. Nah, sepanjangnya apa itu rasa ikan sih betul matanya lagi. Ya lele, ya berapa ya mucai ya. Macam-macam kakak ya. Nabi Yunus, kenapa Allah masukkan ke dalam perut ikan? Karena berbuat khilaf. Ada kesalahan yang dilakukan. Salahnya apa? Salahnya Nabi Yunus itu buatan sabar, buatan sabar. Yang tepi umat itu saya dikandari bergaya-gaya. Kita akan dari manut ini, terus tinggal. Jadi Nabi Yunus sempat tidak sabar menghadapi kaumnya yang ngeyel-ngeyel itu. Allah masih bayangkan masuk dalam perut. Nah, di dalam perut itulah Nabi Yunus bersifat menyesali kesalahannya. Kemudian dia bersifat, dan istighfar Nabi Yunus diabadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Istighfar Nabi Yunus diabadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Nah, apa lafaz yang beliau baca ketika di dalam percikan itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mulai sarang-sarang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekali lagi Bapak Ibu. La ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Subhanaka, suci ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku termasuk orang yang berbuat zalim. Aku ngapain salah ya Allah, mohon ampunan ya Allah. Aku orang yang berbuat zalim. Istighfarnya Nabi Yunus ini Bapak Ibu sekalian, yang akhirnya Allah beri pertolongan kepada Nabi Yunus. Allah mengeluarkan dia dari perut ikan dalam kondisi selamat, dalam kondisi hidup tanpa ada sakit sedikit pun. Itulah istighfar. Itulah istighfar. Nabi Yunus yang kondisinya terus sampai lama-lama gitu, ya. Di dalam perut ikan sudah tidak bisa apa-apa. Di dalam perut ikan yang gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan, ya. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa, pasrah kepada Allah, hanya bisa menyesali kesalahannya, istighfar, dan disitulah pertolongan Allah datang. Ya. Pertolongan Allah datang, Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Nah, awal ini pun tahu rasanya usia kedua ini Allah, gitu. Awal ini itu antara usia, antara musibah, antara apa-apa, ya. Coba istighfar. Bisa jadi kenapa rezeki tidak turun, kenapa pertolongan tidak turun? Mungkin masih ada dosa dalam diri kita, ya? Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, dan tidaklah rezeki seorang hamba terhalang di langit, tidak turun ke bumi, melainkan masih ada dosa dalam diri orang itu. Jadi dosa itu Pak, itu yang menjadi penghalang rezeki tidak turun. Dosa itu yang menjadi penghalang kebaikan pertolongan tidak turun. Dosa itu yang jadi penghalang ulama ternyata diri itu waktu 36 bulan di sini, ya. Karena masih ada dosa. Nah, supaya penghalang ini hilang, ya, rezeki turun, pertolongan Allah turun, ya. Kemudian rahmat Allah turun, Allah kabulkan doa-doa kita, harus disingkir dulu penghalang itu. Harus disingkirkan dulu penghalang dosa ini. Dengan apa? Istighfar. Istighfar kepada Astagfirullahaladzim. Anjurnya mau istighfar Nabi Yunus diparang. Anjurnya mau istighfar Nabi Adam, monggo. Ya. Nabi Adam juga pernah berbuat salah, memakan buah kulti. Akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga di hari Jumat. Nabi Adam menyesali kesalahannya dan beristighfar. Istighfar Nabi Adam diabadikan dalam surah Al-A'raf. Apa istighfar Nabi Adam itu? Rabbana zalamna anfusana وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Nah, itu istighfar Nabi Adam. Orang mana yang istighfar Nabi Muhammad SAW? Nabi kita mengajarkan satu lafaz istighfar. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Itu istighfar yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ada lagi yang beristighfar yang lain, Pak. Istighfarnya Nabi Musa. Istighfarnya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan dia tahu melakukan kesalahan. Apa kesalahan Nabi Musa? Membunuh. Pernah membunuh orang hanya dengan satu kali pukulan. Jadi hanya dengan satu kali pukulan berjinatan mungkin pingsan kali langsung innalillah. Buktinya itu berarti Nabi Musa itu tiangnya itu warga. Nabi Musa itu yang misalnya kayak pertandingan tinju menang, nggak bisa nyalakan. Langsung berdepi sampai langsung kacau, bukan tahu langsung innalillah. Nabi Musa pernah membunuh dan Nabi Musa beristighfar. Dia berikan di dalam surat Al-Qasas. Apa istighfarnya Nabi Musa? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Kira-kira apa ini? Saya baca pada yang ikuti. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah berbuat baik pada diriku. Aku berbuat salah ya Allah. Ampuni dosa-dosaku. Itu istighfarnya Nabi Musa. Dan bapak sekalian, ada satu lafaz istighfar lagi. Dan inilah rajanya kalimat istighfar. Kalimat yang terbaik ketika kita baca istighfar. Dan Nabi sebut kalimat ini adalah dengan apa namanya? Sayyidul Istighfar. Rajanya kalimat istighfar. Istighfar yang terbaik. Kenapa yang terbaik kata Nabi? Siapa yang membaca dari waktu pagi 3 kali, waktu pagi baca istighfar ini 3 kali, waktu siang hari Allah wafatkan, maka insya Allah menjadi husnul khatimah. Sore hari dia baca 3 kali, malamnya dia wafat, insya Allah kalian juga husnul khatimah. Dan inilah sayyidul istighfar. Kurang dari apa keluar ya? Seberapa kata Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kenapa dari bapak ibu? Waktu tahu tak? Surat apa? Nah itu bakal datang ke Quran, bakal ke Quran itu.
hadis Nabi. Mungkin panjenengan buka HP ya, tulis dan dokter itu. Sayyidul Istighfar. Nah, betul ini. Sayyidul Istighfar. Panjang, ya. Baca setiap pagi 3 kali, sore 3 kali. Dengan itu insya Allah hadirkan pertolongan, bahkan kalaupun mungkin Allah menyebabkan insya Allah husnul khatimah. Nah, ini istighfar boleh. Istighfar itu masya Allah, ini dahsyat sekali, dahsyat sekali. Nah, kemudian yang berikutnya, yang selanjutnya adalah itu dari rahmat Allah. Selain kalimat istighfar, di antara zikir, kalimat yang bisa kita ucap untuk mengundang pertolongan Allah, supaya kita dapat pertolongannya ketika kita dapat ujian, ketika kita sulit, ketika sempit, supaya kita ada satu kalimat yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan ada raja yang zalim, Raja Namrud, yang kemudian membakar seorang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di dalam api yang menyala-nyala, dalam kondisi yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sama seperti kondisinya Yunus tadi. Sebab benar sakit apa-apa. Nabi Ibrahim pincangnya tergendil itu Masya Allah. Apa kalimat yang diucapkan Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Semoga sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Sekian kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Itu kalimat ini saya sakit dari Ibrahim Mas. Nabi Ibrahim selalu memperbanyak pasang berserah diri kepada Allah dengan kalimat ini, baik. Hasbunallah, cukuplah bagimu ya Allah sebagai pelindung. Cukuplah bagimu ya Allah untuk menjadi penolong bagi kami. Hanya kalimat ini yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika dalam api, dan Allah turunkan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Dan Allah bilang kepada api, ya nar wahai api, kuni baradan wa salama. Jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Allah perintahkan kepada api, wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan. Inilah pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang dia tahu cerita kita ini cuma tidak kita saja. Orang dia tahu. Saya yang macam itu tahu di hutan. Dia tahu di hutan. Tapi ulangi di bagian tinggi pulau pribadi. Kalau tugas tanah, saya 200 meter kan ngaku sampai mereka. Saya 200 meter di pesantren. Dan siswa itu pun jatuh tempo. Siswa itu pun jatuh tempo. Sementara pulau dereng ada atom. 100 juta per bayar.
1 juta gitu. Nah, kasih kawan diri 1 juta ya Allah. Sepuluh pasrah, pokoknya di sholat, di istighfar, di macam ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus sambil apa nih? Sambil mau pasrah ya Allah, pasrah. Pokoknya hasbunallah wa ni'mal ya Allah. Mesti itu jalan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Besok paginya, kalau WA pada puasa itu mencatatkan itu. Jadi saya dibutuh duit 100 juta. Jadi saya saudara Eko nih. Yang sering di tanah pun moyang yang banyak. Hari ini hari terakhir dari Alhamdulillah Pak, ya. Kalau WA itu langsung ditransfer 100 juta. Tidak butuh waktu lama setelah saya WA itu terus pada bola itu langsung transfer 100 juta. Alhamdulillah. Terbaik. Jadi ketika itu saya harus pokoknya pasrah ke Jawa, sholatnya nonton, ya. Terus di motor istighfar, terus di hasbunallah wa ni'mal wakil, terus istighfar nanti di wau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sepuluh apa ini? Alhamdulillah, Allah mendengar apa yang kita inginkan, ada pertolongan Allah di sini. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, terakhir ya, kunci pertolongan Allah adalah ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita beribadah kepadanya, dan ketika kita meningkatkan kualitas takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa, Allah kasih jalan keluar. Siapa yang takwa, Allah kasih rezeki tanpa disangka-sangka. Demikian, semoga yang sedikit ini bisa memberi pelajaran untuk kita semua, dan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan, pertolongan, dan bimbingan Allah, dan juga keajaiban hadir dalam kehidupan kita. Jadi, demikian, mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas segala partisipasinya. Jadi semoga kita akhiri dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi 'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut.
اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.